Masuk pekan pertama Ramadan, harga sejumlah bahan pokok terus berterbangan. Berdasarkan pantauan, harga beras sempat mengalami lonjakan signifikan hingga tembus HET atau harga ecer tertinggi. Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional mencatat, harga beras kualitas super di pasar tradisional naik 0,3% hingga tembus Rp16.800 per kilogram. Kenaikan ini diikuti harga beras kualitas medium yang naik menjadi Rp15.800 per kilogram. Selain harga beras, sejumlah bumbu seperti bawang merah dan putih juga ikut melonjak 0,41% dan 2,17%. Hal serupa juga terjadi pada harga berbagai cabai, dengan harga cabai merah keriting memimpin kenaikan 10,17%. Sedangkan harga rawit merah dan hijau naik 4,07 dan 6,87%. Sebelumnya, Badan Pangan Nasional resmi memberlakukan relaksasi harga eceran tertinggi atau HET untuk beras premium mulai 10 hingga 23 Maret 2024. Kepala Bappenas Arief Prasetyo Adi menyampaikan, kebijakan ini dilakukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras premium di tingkat konsumen. Arief mengumumkan kebijakan baru terkait HET beras premium berlaku untuk 8 wilayah di Indonesia. Adapun HET kini berada di rentan Rp14.900 hingga Rp15.800 per kilogram. Presiden Joko Widodo menaikkan peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2024 yang mengatur pembayaran tunjangan hari raya dan gaji ke-13. Adapun pemerintah menegaskan THR dan gaji ke-13 tahun 2024 akan diberikan kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan. THR dan gaji ke-13 ASN pemerintah pusat akan dibiayai dari APBN, sementara ASN pemerintah daerah akan dibiayai dari APBD. Pembayaran THR dan gaji ke-13 mencakup berbagai komponen, termasuk gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau umum, serta tunjangan kinerja sesuai dengan pangkat atau jabatan. THR harus dibayarkan paling cepat 10 hari kerja sebelum hari raya, meskipun ada kemungkinan pembayaran setelah hari raya sesuai dengan aturan yang berlaku. Sedangkan gaji ke-13 akan dibayarkan paling cepat pada bulan Juni 2024 dengan opsi untuk pembayaran setelah bulan Juni jika belum dapat dilakukan sebelumnya. Seperti diketahui, THR dan gaji ke-13 tahun ini akan dibayarkan secara penuh tanpa potongan iuran atau potongan lainnya. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyebutkan sekitar 2.086 hektar lahan di Ibu Kota Nusantara atau IKN masih menghadapi masalah kepemilikan. Ia menyebut sebagian lahan tersebut masih diduduki atau dimiliki oleh masyarakat. Terkait hal ini, AHY menegaskan pemerintah akan tetap melanjutkan pembangunan IKN, namun dengan memperhatikan keadilan bagi warga yang terdampak. Kementerian ATR BPN akan memberikan dukungan penuh dalam menyiapkan lahan untuk IKN dengan memastikan status lahan tersebut clean and clear sebelum diberikan sertifikat. AHY juga menekankan pentingnya percepatan dalam penyelesaian masalah. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono dan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono. Arahan tersebut terkait keluhan calon investor, yaitu soal lahan untuk investasi dan proses bisnis yang dianggap masih lambat. Khusus terkait tanah, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono menyebutkan, Presiden meminta bahwa tanah yang telah diberikan kepada investor untuk segera ditetapkan status lahan tersebut. Tak hanya itu, Presiden tetap meminta penyediaan lahan tersebut tidak melanggar aturan. Perusahaan pembuat mobil listrik, Fisker, menghadapi tekanan keuangan dan terus berpotensi menghadapi kebangkrutan. Dilaporkan, Fisker telah menyewa penasihat restrukturisasi untuk menangani potensi pengajuan kebangkrutan. Guna memangkas biaya, 15% tenaga kerjanya dikabarkan akan terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Tanda-tanda kesulitan finansial Fisker telah terlihat sejak awal bulan Maret. Perusahaan mengumumkan bahwa mereka tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk menutupi biaya operasional. Laporan pendapatan terbaru perusahaan mengungkap kerugian operasional hingga 103,5 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 1,6 triliun rupiah. Fisker
disebut gagal membangun model direct to consumer di Amerika Utara dan Eropa. Saat ini, perusahaan dikabarkan sedang dalam diskusi dengan investor untuk mencari tambahan modal. Selain masalah model bisnis, review negatif oleh seorang YouTuber terkenal telah mempengaruhi citra Fisker. Video yang diberi judul "Ini adalah mobil terbuluk yang pernah saya tinjau" telah menyebabkan penurunan saham perusahaan dan meningkatkan tekanan terhadap keseluruhan kinerja perusahaan. Badan Legislatif Amerika Serikat menyepakati undang-undang yang memaksa ByteDance menjual TikTok. TikTok bakal diblokir di Amerika Serikat jika masih berada di bawah kepemilikan perusahaan Cina. Isi undang-undang yang disahkan oleh Kongres Amerika Serikat mengharuskan ByteDance, perusahaan Cina milik TikTok, melepas saham mereka di TikTok dengan tenggat 6 bulan ke depan. Undang-undang tersebut disahkan berkat dukungan kedua partai terbesar di Amerika Serikat, yaitu Demokrat dan Republik, dengan perolehan suara 352 banding 65. Namun, regulasi tersebut berpotensi memenuhi hambatan di Senat Amerika Serikat. Sebab, sebagian anggota Senat Amerika Serikat memilih pendekatan berbeda soal ancaman TikTok terhadap keamanan nasional Amerika Serikat. Di sisi lain, CEO TikTok, Suji Cheo, dijadwalkan bertemu Senator Amerika Serikat di Capitol Hill untuk membahas regulasi yang mengancam TikTok. TikTok sendiri mendukung demonstrasi penggunaan di luar Capitol Hill. Sementara itu, pemerintah Cina belum merespon undang-undang tersebut. Jika TikTok tidak dijual, maka App Store dan Play Store akan menghapus TikTok dari iPhone dan HP Android di Amerika Serikat. Divestasi TikTok ini dikabarkan bisa terhambat oleh gugatan hukum dengan jangka waktu 165 hari.